Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya dengan judul Terjerat Asmara via Facebook, Janda cantik ditipu pacar palsu senilai 275 juta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vika Riftiarani, NIM 202121221, Prodi Akuntansi kelas 2A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kasus penipuan. Jalinan asmara via Facebook ternyata tak seindah yang diharapkan. Itu yang dialami janda cantik berinisial VY asal Bandung, Jawa Barat. Bukan mendapatkan cinta, korban malah rugi 275 juta karena berhasil ditipu Toger Charles Sinaga, sang pacar. Parahnya lagi, ternyata pelaku bukan anggota Polda Banten seperti yang ada di Facebook, tetapi narapidana LP Bagan Siapi-api. Toger Charles Sinaga adalah narapidana kasus narkoba. Pelaku memasang foto anggota Polda Banten untuk mengelabui korbannya dan memanfaatkan kedekatannya dengan VY untuk meminta sejumlah uang. Dimensi moral, isu sosial, dan etika dalam sistem informasi tersebut yaitu kualitas hidup dan kejujuran. Karena yang pertama, teknologi yang disalahgunakan, karena semestinya teknologi diciptakan untuk mempermudah, bukan digunakan untuk melakukan tindak penipuan. Yang kedua, kejujuran. Kejujuran adalah nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran dan integritas. Dalam kasus penipuan, pelaku tidak jujur karena ia membuat informasi palsu atau menghilangkan informasi yang seharusnya diketahui oleh orang lain. Ia juga bisa saja memberikan janji-janji yang tidak realistis atau mengambil keuntungan dari situasi yang tidak jujur. Yang ketiga, tanggung jawab adalah nilai moral yang berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Dalam kasus penipuan, pelaku tidak bertanggung jawab karena ia tidak mempertimbangkan dampak buruk dari tindakannya pada orang lain. Ia hanya berfokus pada keuntungan pribadinya tanpa memikirkan konsekuensi bagi orang yang menjadi korban. Yang keempat, penyimpangan norma-norma yang berlaku sehingga pantas hal tersebut dicontoh sehingga tidak pantas hal tersebut dicontohkan kepada masyarakat lain. Yang kelima, tindak penipuan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menipu atau mengelabui orang lain dengan cara menggunakan informasi yang salah atau menyesatkan untuk keuntungan pribadi. Tindak penipuan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penipuan investasi, penipuan jual beli online, penipuan kartu kredit, penipuan phishing, dan banyak lagi. Peraturan yang berlaku di Indonesia yang dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial tersebut yaitu yang pertama ada pasal 51 ayat 1. Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Isi pasal 51 KUHP mengatur tentang perihal perintah jabatan yang terkait dengan hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Pasal 51 ayat 1 tersebut menegaskan bahwa ketentuan perintah jabatan yang dapat menghapuskan pidana adalah perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Yang kedua, UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2005
2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU nomor 11 tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU nomor 19 tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, dan interchange atau EDI. Suatu elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang maupun yang mampu memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, kehadiran UU ITE memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut merupakan manfaat UU ITE. Yaitu yang pertama, menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet seperti kasus tersebut. Yang keempat, melindungi masyarakat dan penggunaan internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Yang ketiga, ada pasal 28 ayat 1 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak senilai 1 miliar. Undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen guna melindungi dirinya serta menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan di kemudian hari supaya kita terhindar dari kasus tersebut yaitu yang pertama, kita tidak mudah tergiur dengan tawaran yang bagus. Yang kedua, pastikan Anda hanya memasukkan informasi pribadi atau finansial Anda pada situs web yang terpercaya dan aman. Yang ketiga, jangan mudah percaya dengan apa yang dilihat. Yang keempat, jangan pernah memberikan informasi pribadi atau finansial Anda kepada seorang, apalagi Anda baru mengenalnya, apalagi itu lewat media sosial. Sekian presentasi analisis yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.